Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita masih diberi rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bisa hanya bertatap maya, tapi pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk saling berkomunikasi ya. Pada kesempatan ini Pak Mabrur ingin menyampaikan gambaran atau kisi-kisi PAS penilaian akhir semester untuk materi Akhidah 4 kelas 8 di semester ganjil ini pada tahun 2020-2021. Itu artinya bahwa proses belajar kalian di tahun ini sudah setengah perjalanan, sudah menjelang akhir perjalanan di separuh atau di paruh yang pertama. Mudah-mudahan perjalanan kalian di separuh perjalanan ini mendapatkan hasil yang maksimal sebagai pijakan untuk melangkah ke jenjang yang berikutnya di semester 2 nanti. Anak-anak sekalian, tidak panjang lebar yang ingin Pak Mabrur sampaikan pada kesempatan ini, biar kita fokus maka kita harus segera masuk di pembahasan mulai dari yang pertama ya. Anak-anak sekalian, materi PAS yang akan kalian lakukan itu semua materi yang ada di semester 1. Nah, gambarannya seperti ini. Pada kisi-kisi ini Pak Mabrur sudah menyampaikan dengan jelas di dalam kurung itu artinya nomor soalnya. Nomor soalnya dan nomor soal 1, artinya gini. Nomor soal 1 itu membahas tentang pengertian Al-Quran secara bahasa. Nomor 2 nama lain Al-Quran. Nomor 3 sejarah diturunkannya Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Baiklah, kita mulai anak-anak ya. Yang pertama, soal nomor 1 kalian akan ditanya tentang pengertian Al-Quran. Ingat bahwa Al-Quran itu ada dua macam pengertiannya. Ada menurut bahasa dan menurut istilah ya. Kalian sudah harus lihat nanti di materi yang sudah Pak Mabrur sampaikan. Ada qara'a Qur'anan artinya apa dan seterusnya ya. Kemudian nomor 2 tentang nama-nama lain Al-Quran itu apa saja ya. Kalian harus tahu itu. Kemudian sejarah diturunkannya Al-Quran bagaimana, mulai dari Makkiyah, Madaniyah dan seterusnya ya. Kemudian isi kandungan Al-Quran itu meliputi apa saja. Nah, itu yang harus dibahas ya. Kemudian fungsi Al-Quran itu untuk apa saja fungsinya. Kemudian nomor 6 itu kalian akan diminta untuk menguraikan salah satu pokok kandungan Al-Quran. Karena kandungannya itu bukan hanya satu, ada banyak. Jadi salah satunya nanti kalian akan disuruh untuk menganalisis. Kemudian nomor 7 nama-nama sahabat Nabi sebagai pencatat wahyu itu kira-kira siapa aja. Hikmah diturunkannya Al-Quran itu untuk apa? Kalian harus tahu itu. Ada sejumlah keistimewaan Al-Quran, ditinjau dari bahasanya, dari sastranya, keabadian Al-Qurannya lah dan seterusnya, itu ada itu di keistimewaan Al-Quran. Yang nomor 10 adalah nama sahabat dalam pembukaan Al-Quran. Pembukuan ya, bukan penulisan atau mencatat wahyu, beda. Kalau mencatat wahyu itu ketika wahyu turun itu Nabi biasanya ada dampingi sahabat siapa untuk menuliskan wahyu, itu ada sekretarisnya lah istilahnya. Tapi dalam hal pembukuan itu nanti dulu ada sendiri, mulai dari sahabat Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, sampai terkenal ada istilah Mus'haf Utsmani. Itu anak-anak ya, itu nomor 1 sampai nomor 10. Untuk soal nomor 11 sampai 20 isinya kira-kira seperti ini. Insya Allah ini, karena Pak Mabrur membuat soal itu acuannya ya ini. Nomor 11 itu tentang mukjizat, kejadian luar biasa. Tapi karena kejadian luar biasa itu banyak, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, ada irhas. Kalian harus tahu semua itu apa mukjizat,
Kemudian nanti di nomor 12 itu ada persamaan dan perbedaan antara karomah, mukjizat, maunah, irkas, kalian harus tahu itu. Kemudian contoh mukjizat akliyah itu apa? Ingat, mukjizat itu ada dua macam anak-anak ya. Ada akliyah, ada khisyah. Khisyah itu yang kelihatan, yang bisa disaksikan. Kalau yang akliyah itu hanya bisa dinalar, jadi tidak bisa kelihatan. Yang khisyah itu ya seperti apa, dan yang akliyah itu kayak apa, nanti Bapak tunjukkan dulu biar kalian sinau ya, belajar. Kemudian irkhas itu apa? Contohnya irkhas itu kayak apa, harus tahu itu. Contohnya karomah. Karomah sendiri itu apa? Perilaku qanaah ya. Qanaah itu apa? Ini berhubungan dengan akhlak terpuji ya ini. Bab 3 ini. Qanaah, tawakal, syukur itu apa nanti. Tapi yang ada di sini tawakal ya. Kandungan surat Yunus ayat 62 itu jatuh pada soal nomor 18. Adalah hikmah dari cerita Ashabul Kahfi. Nah, itu salah tulis Pak Mabria, bukan Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi salah tulis. Ashabul Kahfi cerita ini pasti kamu senang. Kemudian nomor 20 keyakinan terhadap mukjizat. Nah, itu gimana cara meyakini mukjizat? Ciri-cirinya orang yang yakin terhadap mukjizat itu kayak apa? Ya. Itu anak-anak ya di soal nomor 20. Selanjutnya soal nomor 21 itu kalian akan ditanya tentang perilaku sabar dalam ketaatan itu kayak apa. Ingat, taat itu ada sabar itu ada sabar dalam ketaatan, ada sabar dalam menghadapi musibah, itu ada bermacam-macam. Ada taat dalam meninggalkan maksiat. Nah, perilaku sabar dalam ketaatan itu yang kayak apa? Dampak positifnya sabar apa saja? Pentingnya syukur dalam kehidupan itu apa? Ya, banyak itu ya. Kemudian dampak positifnya qanaah, ada cara membiasakan diri bersikap qanaah. Kemudian menghindari perbuatan tercela itu seperti apa? Kemudian akibat buruk dari sikap ghadab, nah, itu apa saja? Cara menghindari ghadab itu bagaimana? Dan pengertian ghadab sendiri itu apa? Terus contohnya itu seperti apa? Nah, itu gampang lah itu pokoknya. Pokoknya kalian mau belajar itu pasti bisa. Soal nomor 31 sampai 40 di seputar masalah akhlak tercela ya. Diidentifikasi. Diidentifikasi itu dipilah-pilah. Akhlak tercela itu apa saja? Gitu, maksudnya. Kemudian akhlak tercela yang berupa anania. Anania itu apa? Contohnya bagaimana? Dalilnya apa? Dampak negatifnya apa? Cara menghindarinya bagaimana? Kemudian termasuk ghadab. Ghadab itu perilaku yang tercela ya, yang tidak termasuk perilaku ghadab itu yang seperti apa? Perilaku yang bukan termasuk tamak itu apa? Demikian juga tamak itu harus, atau putus asa itu di nomor 37 itu kamu harus tahu semua dari akhlak tercela itu intinya kalian harus tahu pengertiannya, dalil larangannya apa, kemudian dampak negatifnya apa, contohnya seperti apa, dan cara menghindarinya bagaimana. Itu intinya ya. Nomor 38 dampak negatif dari tamak. Kemudian yang bukan. Terus nomor 39 itu sudah masuk dalam bab adab terhadap orang tua. Baru yang nomor 40 itu adab kepada guru anak-anak ya. Kemudian untuk nomor 41 sampai 50 ini masih di seputar masalah adab kepada seorang murid kepada guru, harusnya bagaimana. Ada kandungan Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 24. Apa nanti dilihat. Menganalisis sabda Nabi, cara berbakti kepada orang tua itu bagaimana, sikap yang baik saat guru melakukan kesalahan itu harusnya bagaimana, karena guru itu bukan malaikat, pasti manusia biasa juga yang punya kesalahan. Kalau misalnya kalian pas kebetulan melakukan seorang guru sedang melakukan tindakan yang salah itu gimana sikap kalian? Kemudian alasan Raja Fir'aun menolak kedatangan Nabi Musa itu apa alasannya? 47 sifat yang paling menonjol dari Nabi Musa. Ini kisah tentang keteladanan Nabi Musa. Kira-kira apa? Kira-kira
yang paling menonjol. Keteladanan Nabi Musa yang bisa kita ambil, kita contoh itu apa saja. Kemudian perilaku kedurhakaan Fir'aun itu jenisnya apa aja yang membuat Tuhan nggak suka. Kemudian akhirnya berlawanan, akhirnya ya bermusuhan dengan Nabi Musa karena Nabi Musa itu melakukan dakwah, menyampaikan risalah, maka otomatis berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau menerima risalah tersebut, yaitu Fir'aun. Akhirnya Allah menunjukkan kehebatannya melalui Nabi Musa yang disebut dengan mukjizatnya Nabi Musa. Itu apa saja. Demikian anak-anak ya, gambaran isi-isi soal yang akan kalian kerjakan. Mudah-mudahan semuanya menjadikan penghantar kalian untuk menuju jenjang yang lebih tinggi, lebih sukses, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang soleh, solehah, anak yang berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama. Saya kira itu yang bisa Pak Mahfud sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.